Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Untuk rancangan Tuhan yang selalu indah dalam hidup kami, sekalipun kadang-kadang kami tidak dapat mengerti di awalnya. Tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu merancangkan yang terbaik. Dan oleh sebab itu Tuhan, sebagai anak-anak-Mu di dalam penuh syukur menghadap hadirat-Mu, hari ini kami ingin merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman-Mu supaya kami lebih memahami tentang kasih-Mu yang besar, tentang rancangan-Mu, tentang siapakah Engkau ya Tuhan dan bagaimana seharusnya kami hidup sebagai umat-Mu. Tuhan Allah, berfirman-Lah. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan supaya kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita masuk di bulan Juli. Bulan Juli berarti bulan ke-7 ya, semester kedua di tahun ini. Dan saya percaya kita semua terus ada di dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Amin. Aminnya seperti nggak dipelihara sama Tuhan, saudara. Saya percaya setiap kita ada dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Saudara, hari ini kita akan belajar satu topik yang tidak terlalu mudah sebetulnya, perlu waktu yang panjang untuk menjelaskannya, tetapi saya akan mengajak kita merenungkannya di dalam konteks pemahaman urutan pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul sebagaimana urutan yang kita pakai di dalam bulan-bulan ini. Saudara, di bulan Juli ini kita akan membahas lanjutan dari Kisah Para Rasul sampai di akhir bulan. Setelah itu nanti Agustus akan masuk pada topik lain. Dan hari ini kita akan belajar tentang kedaulatan Allah ataukah usaha manusia. Saudara, topik tentang kedaulatan Allah di bulan Mei kemarin oleh Lawson Robert telah disampaikan, dan khotbah Lawson Robert waktu itu sangat bagus sekali. Ya selalu bagus ya, tapi maksud saya hari itu telah disampaikan dengan cukup baik ketika menjelaskan tentang Yusuf dari Kejadian 50. Bila saudara ingin memahami sedikit lebih luas dari apa topik hari ini, dapat kembali melihat di YouTube tentang khotbah hari itu. Dan bila saudara ingin tahu lebih luas lagi, nanti saya kasih link tentang satu ceramah yang baik dari Pak Pendeta Wilson Suwanto tentang kedaulatan Allah. Nah, hari ini saudara sekalian kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 4. Kalau kita lihat kemarin belajar dari 2 minggu terakhir, kita belajar tentang bagaimana di dalam Kisah Rasul pasal 3, Rasul Petrus dan Yohanes di gerbang bait Allah menyembuhkan orang yang lumpuh. Lalu kemudian dilanjutkan di minggu kemarin membahas tentang bagaimana kemudian Rasul Petrus dan Yohanes disidang oleh Sanhedrin. Maka kemudian yang menarik adalah setelah persidangan yang ketat yang seharusnya membuat mereka akan dihukum atau bahkan bisa mati, saudara. Ya, tetapi saudara sekalian, Sanhedrin akhirnya membebaskan mereka. Nah, mari kita lihat bagaimana respon para murid, baik Petrus dan Yohanes maupun juga para murid yang lainnya ketika melihat bahwa Petrus dan Yohanes dibebaskan oleh sidang Sanhedrin. Saudara, mari kita baca ayat 23 sampai dengan ayat ke-31, kita baca bertanggapan, ayat ganjil saya bacakan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa gusar bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa merancang persengkokolan yang sia-sia. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus, beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Ada hamba-hamba-Mu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu.
Ayat 31 bersama-sama. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ayat ini tampaknya sebuah kisah yang biasa, tetapi ada menariknya ayat ini, dua ayat di dalam apa yang kita baca, menjadi ayat sentral yang seringkali dipakai untuk menjelaskan tentang kedaulatan Allah. Saudara, mari kita lihat ayat itu, yaitu ayat 27 dan 28. Saudara perhatikan baik-baik. Mereka itu berkumpul ketika menerima datangnya Petrus dan Yohanes. Diceritakan tentang bagaimana mereka dibebaskan oleh Sanhedrin. Lalu dikatakan mereka bersama-sama berdoa dan berseru kepada Tuhan dengan syukur. Lalu di dalam ayat 27 dikatakan, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, perhatikan, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan terlebih dahulu oleh kuasa dan kehendak-Mu. Saudara merasa ada yang ganjil enggak di sini? Saudara perhatikan, dikatakan bahwa Herodes dan Pontius Pilatus serta orang-orang Yahudi menyalib Tuhan Yesus itu, mereka itu melakukan itu di dalam ketaatannya kepada rencana keselamatan yang Tuhan rancang. Apa betul Herodes itu, Pontius Pilatus dan para Yahudi itu menyalibkan Tuhan Yesus karena ketaatannya kepada Tuhan? Betul enggak? Halo? Loh, saudara nggak berani jawab. Apakah Herodes lalu membaca firman Tuhan lalu lihat, oh, Anak Allah datang ke tengah dunia harus disalibkan. Kalau gitu Tuhan, biarlah saya yang menyalibkan. Dia lakukan begitu? Halo? Tidak. Apakah Pontius Pilatus, apakah para Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, apakah Yudas yang menjual Tuhan Yesus melakukan itu dengan kesadaran bahwa Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal menjadi manusia untuk kemudian akan disalibkan? Kalau gitu Tuhan, saya mau menyalibkan Tuhan, dengan taat saya akan lakukan itu. Apa mereka lakukan itu? Tidak. Tetapi dalam ayat ini dikatakan bahwa mereka melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan. Nah, saudara, disinilah kita masuk ke dalam pentingnya ayat ini sebagai salah satu ayat penting di dalam menjelaskan tentang bagaimana kedaulatan Allah itu. Saudara, kalau memang mereka melakukan itu dalam ketaatan, bolehkah mereka klaim, Tuhan, saya jangan dimasukkan ke dalam neraka dong. Saya penjarakan Tuhan kan ada untungnya. Gara-gara saya salibkan Tuhan, maka sekarang keselamatan terjadi buat orang Karawaci. Boleh nggak Herodes bilang begitu? Hah? Atau Herodes sama Pontius Pilatus ngomong sama kita, orang-orang GKI Karawaci, kalian enak aja, selamat masuk surga. Saya itu berjasa loh buat keselamatan kalian. Boleh nggak dia klaim begitu? Halo? Kenapa enggak? Saudara, inilah uniknya pemahaman paradoks di dalam yang namanya doktrin kedaulatan Tuhan itu. Saudara, Mayer's New Testament Commentary berkata begini, ayat ini menjelaskan kematian Tuhan Yesus bukanlah kejadian kebetulan akibat kejadian adanya orang-orang jahat yang memusuhi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang, secara insiden, di luar rencana, ketemu orang jahat lalu disalibkan mati. Tidak. Tuhan Yesus disalibkan karena memang Tuhan Allah telah menubuatkan bahwa untuk keselamatan orang berdosa, anak Allah datang ke tengah dunia menjadi manusia. Dia akan disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit, menanggung dosa manusia, dan kemenangannya adalah kemenangan atas maut untuk manusia. Amin. Jadi itu bukan kebetulan. Tetapi bagaimana kemudian itu dikaitkan dengan Pontius Pilatus, Herodes, dan para Yahudi bahkan Yudas
yang kemudian melakukan itu. Saudara sekalian, di dalam pemahaman tentang kedaulatan Allah, maka Allah itu telah menetapkan, membuat dekrit penetapan suatu rancangan tindakan-tindakan orang-orang untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap apa yang Tuhan rancangkan. Tapi ketika Pontius Pilatus melakukan hal itu, bukan karena ketaatan. Ketika Herodes melakukan itu bukan karena ketaatan, tetapi karena motivasi dosanya. Ambillah contoh Yudas. Yudas itu menjual Tuhan Yesus itu karena ketaatan untuk mewujudkan Tuhan Yesus dijual dan disalibkan? Tidak. Yudas menjual Tuhan Yesus karena keserakahannya. Dia menjual Tuhan Yesus dan di dalam keserakahannya itu, maka di dalam ketetapan Tuhan, Tuhan telah merancangkan, telah dinubuatkan bahwa Mesias itu akan dijual 30 keping perak. Yudas di dalam motivasinya yang serakah, menjual Tuhan Yesus, tidak mengkonekkan apa yang dia lakukan dengan apa yang Tuhan tetapkan. Tapi Tuhan telah menetapkan tindakannya untuk dipakai Tuhan menjadi pewujudan rancangan keselamatan Tuhan. Amin. Saudara, agak sulit memahaminya. Tetapi inilah tindakan yang terjadi. Sama seperti pada waktu Yusuf di dalam Kejadian 50 ayat 19 dan 20. Waktu itu telah disampaikan oleh Lawson Robert. Ketika Yusuf, ayahnya telah meninggal, yaitu Yakub. Saudara-saudaranya yang dulu menjual dia, sekarang tinggal satu istana dengan Yusuf. Mereka ketakutan, khawatir nanti Yusuf balas dendam. Tapi Yusuf berkata, mengapa kamu takut? Apakah aku ini Allah? Lalu kemudian Yusuf berkata apa? Memang kamu merancangkan yang jahat kepadaku. Tetapi Tuhan merancangkannya untuk kebaikan kita. Ini menarik sekalian. Yusuf tidak mengatakan begini. Memang kamu merancangkan apa yang jahat buat aku. Tapi sama Tuhan dibelokkan. Lalu menjadi kebaikan buat aku. Bukan. Yusuf tidak mengatakan itu. Saudara bisa lihat dalam Kejadian 50 ayat 19 dan 20. Tetapi dikatakan paralel dengan engkau dimotivasi oleh dosa. Oleh kejahatanmu. Dalam motivasimu engkau melakukan tindakan ini. Paralel dengan itu alat sebenarnya telah menetapkan. Di dalam ketetapannya, suatu tindakan menjual itu untuk dirancang bagi kebaikan kita sebuah bangsa. Jadi saudara sekalian, penting. Karena begini saudara sekalian, kalau Tuhan itu membelokkan rancangannya saudara-saudaranya Yusuf, berarti Tuhan itu tidak maha kuasa. Sehingga ada sesuatu rancangan berkat, orang bisa buat jahat, dibelokkan sama orang jahat itu, sama Tuhan dibalikin lagi. Kalau itu terjadi pada waktu rancangan Tuhan dibelokkan, Tuhan itu tidak maha kuasa, betul nggak? Buktinya yang direncanakan bisa dibelokkan. Kalau hari ini kita mau berdoa untuk Land of Faith, tanah di Karawaci. Lalu kemudian kita sudah merancang, sudah siap-siap membeli. Lalu kemudian misalnya pengembang mengatakan, maaf nggak jadi dijual. Aduh jangan deh ya. Tapi kalau itu bisa terjadi, mungkin nggak terjadi. Mungkin karena itu rancangan kita, betul ya? Waduh nggak jadi, kita nggak maha kuasa untuk bisa memastikan tanahnya harus yang ini. Bisa gagal. Kita bisa merancang buat anak kita udah siapkan warisan, kita sekolahkan baik-baik anak saya biar jadi dokter kah, atau jadi pengusaha, betul ya? Tapi berjalannya waktu bisa dibelokkan anak kita jadi seniman, mungkin nggak? Betul ya? Manusia bisa merancang, tapi belum tentu bisa mewujudkan. Karena kuasa untuk mewujudkan itu adalah hal yang berbeda. Ketika Allah disebut Allah, dia itu berdaulat, berkuasa atas segala hal. Maka ketika dia merancang, rancangannya tidak mungkin digagalkan oleh siapapun juga. Amin. Sekalian, itulah kedaulatan Allah. Dan Allah menggunakan
segala hikmat dan kuasanya yang kudus, di dalam kedaulatannya yang sempurna. Mengapa dia berdaulat? Karena dia yang menciptakan segala sesuatu. Kalau dia menciptakan segala sesuatu, berarti dia lebih berkuasa dari segala sesuatu. Amin. Kalau dia menciptakan segala sesuatu, berarti dia pemilik segala sesuatu itu. Alam semesta, saudara dan saya. Kalau dia pemilik, dia berkuasa, dia berotoritas, bahkan untuk sehelai rambut di kepala kita. Dikatakan di dalam Injil Matius, Tuhan menghitungnya. Makanya saya itu, rambut saya sudah semakin habis, saya nggak frustrasi. Tuhan sudah ngitung. Kemarin dikasih foto, waktu saya rambutnya masih banyak, waktu menikahnya Acen dan Timothy. Lalu semua orang bilang, wah ternyata Musa dulu pernah punya rambut ya. Tapi saya katakan kalau rambut saya seperti hari ini, dikatakan di dalam Matius 10, bahwa Tuhan menghitungnya. Tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini yang tidak diketahui oleh Tuhan, yang Tuhan tidak berdaulat atasnya, yang tidak ada di dalam kendali Tuhan. Tidak ada sesuatu pun, suatu kejadian apapun di dunia ini yang bisa membuat Tuhan kaget di luar apa yang dia tahu dan kemampuannya. Karena itu telah dirancangkan oleh Tuhan. Saudara, itulah Tuhan yang berotoritas, berdaulat, memerintah atas segala sesuatu, melakukan, menggenapi rencananya sesuai kehendaknya dan waktunya sendiri. R.C. Sproul berkata begini, saudara. Mengatakan bahwa Allah itu berdaulat berarti mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah. Dialah yang berkuasa dan maha kuasa. Dialah pemimpin yang tertinggi. Dialah raja. Dialah Tuhan atas segala sesuatu. Mengatakan bahwa Allah itu berdaulat berarti mengatakan bahwa tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini di luar izinnya. Amin? Setuju? Berarti kalau saudara kemarin mobilnya keserempet, itu di dalam izin Tuhan, kedaulatan Tuhan. Amin? Saudara dapat berkat, itu dalam kedaulatan Tuhan. Saudara sempat sakit, itu pun di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan izinkan. Karena semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Saudara bicara kedaulatan Tuhan itu, juga bicara bahwa Tuhan itu setelah menciptakan, dia tidak meninggalkan ciptaannya, dia terlibat dalam setiap detail kegiatan penciptaannya. Dia terlibat terus dengan ciptaannya, merancangkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Berarti di dalam kuasanya, dia juga merancangkan, mewujudkan rancangan dan kasihnya itu, yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun itu juga, untuk hidup saudara, detail demi detail. Amin? Kalau amin berarti jodoh pun adalah Tuhan yang menetapkan. Setuju? Setuju? Kalau setuju disayang jodohnya. Ya? Tuhan yang memberikan. So sekalian, itu adalah bicara tentang doktrin tentang kedaulatan Tuhan. Nah, kalau gitu pertanyaannya, yang sering kali muncul di dalam pertanyaan tentang kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan itu, rancangannya itu dirancang dengan penuh hikmat di dalam kekudusan dan kasih-Nya. Dan apa yang dirancangkan pasti terjadi, dan itu pasti yang terbaik. Pertanyaannya, masih perlu nggak kita berdoa? Hah? Halo? Masih perlu nggak? Tuhan, saya naik kelas. Ya Tuhan rancang naik kelas, ya udahlah biar naik kelas. Betul nggak? Masih perlu berdoa nggak? Halo? Lemes doanya, kayaknya nggak perlu juga ya. Tuhan pasti memberikan jodoh buat saya. Ya Tuhan, kalau gitu saya nggak doa deh, nanti dikasih. Tuhan pasti menyediakan makan. Burung di udara Tuhan beri makan. Bunga bakung Tuhan beri pakaian. Betul nggak? Apalagi kamu, kata firman Tuhan. Kalau gitu perlu nggak kita berdoa untuk minta diberi makan oleh Tuhan? Halo? Perlu. Ya nggak perlu, nggak dikasih makan. Dikasih makan juga sama Tuhan. Kalau gitu apa perannya? Mengapa kita perlu berdoa? Perlu nggak kita berdoa lagi? Saudara, disinilah yang menarik di dalam Kisah Rasul pasal 4 ini, saudara. Ketika orang-orang itu berkumpul, para murid itu, mereka berkumpul dan memuji kedaulatan Tuhan.
mereka menyatakan kedaulatan Tuhan itu, maka pernyataan iman mereka tentang Tuhan yang berdaulat itu bukan diucapkan dalam satu pidato, bukan diucapkan dalam satu pengajaran, bukan dituliskan sebagai surat. Pemahaman tentang Tuhan itu berdaulat yang mereka imani itu justru dinyatakan di dalam doa. Betul nggak? Menarik kan? Kalau memang Tuhan itu berdaulat, mengatur segalanya, nggak perlu berdoa. Betul nggak? Jadi kalau pemahamannya seperti itu seolah-olah bertentangan antara memahami Tuhan telah merancangkan segalanya yang terbaik, berkuasa atas segala hal. Kalau gitu kan nggak perlu berdoa. Tapi yang menjadi teladan justru di dalam gereja mula-mula. Ketika mereka menyadari dan memahami tentang kedaulatan Tuhan, justru mereka melakukannya di dalam doa yang sungguh-sungguh. Amin. Ini menarik sekalian ayat ini. Makanya ayat ini perlu dikunyah baik-baik. Sekalian, apa yang mereka doakan? Setelah menceritakan tentang bagaimana mereka mengalami tekanan dan sebagainya. Ketika kemudian mereka menghayati bahwa Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Mereka mengatakan, Tuhan Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Engkau pencipta, Engkau pemilik, Engkau berdaulat. Bahkan Herodes, Pontius Pilatus dan para Yahudi, mereka melakukan tindakan penyaliban itu di dalam kendali dan rancangan Tuhan. Maka kemudian setelah menceritakan itu, mereka berdoa begini. Sekarang ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ketika mereka sedang berdoa, dijawab nggak sama Tuhan? Dijawab doanya. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Amin. Saudara, ini indah sekali. Di dalam konteks kedaulatan Tuhan, mereka tetap sungguh-sungguh berdoa. William Barclay berkata begini. Ketika mereka berdoa memohon keberanian, mereka tidak berpura-pura bahwa mereka dapat menghadapi ini dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka sungguh-sungguh berpaling dari diri mereka untuk mencari kekuatan yang bukan dari dirinya mereka sendiri, yaitu kekuatan yang dari Tuhan. Dan hasilnya adalah karunia Roh Kudus, janji itu terpenuhi. Mereka tidak dibiarkan hiburan. Jadi mereka menemukan keberanian dan kekuatan yang mereka butuhkan untuk bersaksi ketika kesaksian mereka bahkan mungkin menjadi kematian buat mereka. Jadi mereka berdoa, menyadari kedaulatan Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa mereka, mereka mendapatkan kekuatan dan keberanian. Kalau gitu pertanyaannya, doa itu apa ya? Seringkali kita berkata, tanpa sadar, ini banyak orang Kristen. Kalau saudara nanti mau baca bukunya A.W. Pink, ya, judulnya adalah The Sovereignty of God. Itu bisa gratis di-download dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Saat. Saudara, buku itu menarik bicara tentang kedaulatan Tuhan. Dan buku ini banyak mengkritik orang Kristen. Salah satunya tentang doa. Banyak kali orang Kristen beranggapan bahwa dengan doa kita dapat mengubah rencana Tuhan. Melalui doa kita minta Tuhan mengubah rencananya, mengubah ketetapannya, membuat rencana yang baru untuk kita. Saudara, kalau kita memahami bahwa Allah itu berdaulat dan independen dalam menentukan rencananya. Dan rencana Tuhan pasti yang terbaik di dalam kekudusan dan kemuliaannya. Rencana Tuhan itu bersifat kekal. Tidak ada kekuatan manapun yang sanggup mengubah rencana Tuhan. Maka apa arti doa kalau begitu? Saudara, A.W. Pink berkata begini. Doa bukan dimaksudkan untuk mengubah tujuan Allah.
atau menggerakkan dia untuk membuat rencana-rencana baru. Allah telah menetapkan atau mendekritkan di dalam kekekalan bahwa sejumlah peristiwa akan terjadi, namun ia juga telah menetapkan atau mendekritkan bahwa peristiwa-peristiwa tersebut akan digenapi melalui berbagai sarana yang telah ditetapkan Tuhan juga. Jadi kalau Tuhan merancang, Tuhan juga merancangkan bagaimana cara mewujudkannya. Dengan sarana-sarana yang ada. Dan Allah telah menetapkan sarana-sarana tersebut sebagaimana ia telah menetapkan tujuan dari rencananya. Dan doa merupakan salah satu dari sarana tersebut. Bahwa doa-doa umatnya pun termasuk di dalam dekritnya yang kekal. Artinya apa? Tuhan ketika merancangkan, menetapkan bahwa ini akan terjadi. Dan terjadinya adalah melalui doa. Yang mendoakan adalah Agus atau Tuti atau siapa. Semua di dalam rancangan Tuhan. Sehingga melalui doa yang telah dirancangkan itu juga. Ketika seorang murid Tuhan di dalam ketulusan hati menyadari kedaulatan Tuhan, mendoakan, maka doanya menjadi penggenapan atas apa yang Tuhan sudah rancangkan. Kita di dalam keterbatasan kita sebagai manusia tidak tahu bahwa itu yang Tuhan rancangkan. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan pakai kita rupanya menjadi sarana eksekusi atas apa yang Tuhan rancangkan itu. Maka saudara sekalian jangan kaget kalau kita berdoa, lalu kemudian, hei Musa, kemarin saya doa, ternyata orang itu sembuh Musa. Lalu saudara mulai agak bangga sedikit. Cerita ke orang-orang, wah dia sembuh gara-gara saya yang doa. Suatu hari saudara dipanggil berdoa untuk mendoakan orang yang sedang di ICU. Saudara doakan dalam nama Tuhan Yesus, saudara keluar pintu, mati orangnya. Loh, kok enggak jadi? Saudara, Tuhan yang merancangkan, yang maha kuasa. Dan Tuhan mau pakai kita untuk menjadi caranya melakukan, mewujudkan apa yang Tuhan tetapkan. Baik melalui berdoa, mengasihi, melakukan tindakan. Ketika Anda adalah seorang dokter, Tuhan juga bisa memakai sarana kasih-Nya dengan sarana dokter yang bertindak. Kalau saudara dipakai Tuhan melaluinya, pasien yang saudara suntik jadi sembuh, betul enggak? Maka saudara sekalian itulah yang disebut dengan kedaulatan Tuhan. Kita tidak tahu yang mana yang adalah Tuhan tetapkan. Tetapi yang Tuhan perintahkan adalah apa? Tetaplah berdoa. Makanya saya selalu suka, saudara sekalian, mengulang-ulang dari Filipi 4 ayat yang ke-6 ini. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. So sekalian, di dalam ayat ini ada satu kata yang menarik tentang doa. Dalam bahasa Yunani ada beberapa kata Yunani yang digunakan untuk menyebut doa. Dan itu menjadi kata artinya saling menguatkan. Dan kata doa yang digunakan di dalam ayat ini menggunakan kata proshuke. Pros itu artinya bertukar, yukumai itu adalah bicara tentang harapan atau opini. Berdoa itu adalah pertama kita datang berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa itu adalah memuliakan Tuhan. Berdoa itu adalah menunjukkan saya umat-Mu Tuhan bergantung pada Engkau yang berdaulat. Dan di dalam konteks kata proshuke ini adalah saya ini Tuhan umat-Mu yang terbatas dalam hikmat dan kekuatan. Pengetahuan saya tentang apa yang terbaik itu terbatas. Mungkin yang saya pikirkan jodoh saya adalah si A. Tapi jangan-jangan Tuhan bilang adalah si B. Mungkin yang saya pikirkan karir saya selanjutnya adalah menjadi dokter. Tapi jangan-jangan ada hal yang lain yang Tuhan rancang. Oleh sebab itu Tuhan di dalam opini saya yang terbatas ini. Saya datang berdoa kepadamu proshuke. Saya menukarkan opini saya yang terbatas ini
untuk boleh memahami rancangan Tuhan yang berdaulat, apa yang Tuhan tetapkan buat saya. Maka saudara sekalian, doa yang demikian membuat kita dipersatukan dengan rancangan ketetapan Tuhan yang indah dan mulia itu. Amin. Di dalam kekekalan Tuhan telah menetapkan rancangan yang indah itu. Ketika kita kemudian menyelaraskannya, dan Tuhan memang menggunakan sarana doa menjadi perwujudan atas ketetapan itu. Tuhan merancangkannya kita untuk mendoakannya. Maka ketika kita mendoakan, kita mendapatkan joyful, sukacita, menjadi lebih dekat dengan Tuhan yang mengasihi kita, menjadi dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa, menjadi menemukan rancangan Tuhan yang indah melalui doa itu. Doa itu seperti seolah-olah di dalam perspektif dijawab. Sebetulnya adalah kita jadi menyatu dengan apa yang telah Tuhan tetapkan dan rancangkan. Yeremia 29. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Jadi kalau kita berdoa dengan cara yang seperti itu, kita menjadi lebih dekat dengan Allah yang berdaulat. Kita mendapatkan kedekatan hubungan pribadi. Kita mendapatkan gairah cinta Tuhan yang tidak terbatas itu. Bahkan kita boleh melebur dengan apa yang Tuhan rancangkan. Rancangan damai sejahtera itu. Maka sukacita kita menjadi sempurna di dalam Dia. Amin. Nah itu yang dialami saudara sekalian oleh orang-orang itu ketika mereka selesai berdoa. Saudara, oleh sebab itu poin pertama ini penting, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah berdaulat. Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ubah ketakutanmu menjadi keberanian. Kekhawatiranmu menjadi pengharapan. Melalui doa kepada Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Amin. Maka sudah selalu sisakan ruang di dalam doa kita. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman di dalam rapat, di dalam doa, apa yang kita putuskan tidak pernah final. Karena kita ini terbatas, kita berikan ruang kepada kedaulatan Tuhan untuk membuat keputusan yang paling tinggi, yang paling sempurna. Di dalam rapat majelis, di dalam rapat komisi, di dalam rapat keluarga, di dalam rapat dengan diri sendiri, menentukan apa yang mau kita lakukan. Berikan ruang itu. Saudara, William Berkeley berkata begini, ketika kita berdoa, kita harus selalu mengingat 3 hal. Kita harus mengingat kasih Allah yang selalu menginginkan yang terbaik bagi kita. Yang kedua, kita harus mengingat hikmat Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk saudara dan saya. Dan kita harus mengingat kuasa Allah yang dapat mewujudkan apa yang terbaik bagi kita itu. Dia yang berdoa dengan kepercayaan yang sempurna dalam kasih, hikmat, dan kuasa Tuhan akan menemukan kedamaian Tuhan di dalam hatinya. Amin. Bahkan ketika kita sakit akhirnya tahu bahwa Tuhan mengizinkan, merancangkannya. Maka kita boleh melihat di balik sakit kita ada kasih kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Amin. Di dalam masalah yang kita hadapi, kadang-kadang Tuhan izinkan, Tuhan rancang untuk mendewasakan kita, untuk melakukan banyak hal. Saudara sekalian, itulah kedaulatan Tuhan yang kita pelajari dari ayat yang sederhana ini. Nah yang berikutnya dan yang terakhir, pertanyaan yang seringkali muncul bicara tentang kedaulatan Tuhan. Kalau Allah itu berdaulat, di dalam kedaulatannya, ketika dia menerapkan kuasanya tidak ada yang bisa menghalangi dan membatasi. Ketika dia menerapkan kasihnya tidak ada yang bisa menghalangi dan membatasi. Ketika dia merancangkan rancangannya, tidak ada yang bisa menghalangi. Ketika dia dalam kasihnya yang sangat besar merancangkan keselamatan, lalu memilih orang-orang berdosa untuk diselamatkan.
Betul ya? Lalu pertanyaannya, kalau Allah sanggup mengubah orang yang keras kepala, yang berdosa dan keras kepala, tiba-tiba bertobat. Begitu ya? Ngapain saya harus PI? Betul nggak? Kan itu Tuhan yang lakukan. Saudara, orang bisa bertobat itu bukan karena khotbahnya pendeta. Ya. Bukan karena pendetanya jago khotbah, orangnya jadi bertobat. Si ini jago PI, jadi bertobat. Orang berdosa itu dikatakan mati dalam dosa. Rohnya tidak merespon terhadap keselamatan. Tidak menyadari kebutuhannya akan keselamatan. Makanya orang yang berdosa kadang bukan hanya menolak keselamatan Injil, tapi bahkan juga membenci sumber dari keselamatan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Betul nggak? Rumah ibadah dipersekusi. Jangankan rumah ibadah, tempat retreat ngumpul dihancurin. Betul nggak? Kenapa? Karena orang yang berdosa tidak merasakan kebutuhannya akan Kristus. Bahkan membenci sumbernya, yaitu Kristus sendiri. Tapi, bagaimana seorang seperti Paulus yang menganiaya jemaat bisa bertobat jadi hamba Tuhan? Itu karena pekerjaan Allah Roh Kudus yang melahirbarukan. Sehingga kemudian orang yang keras hati itu bisa sadar seperti bayi, lalu menyadari dirinya berdosa, jijik atas dosanya, lalu bertobat mencari Tuhan Yesus. Mengapa itu bisa terjadi kelahiran baru? Karena Tuhan telah menetapkannya di dalam kekekalan. Lalu muncullah orang-orang Kristen yang malas dan berkata seperti pertanyaan ini. Kalau memang itu semua mempertobatkan itu adalah pekerjaan Tuhan, masih perlukah kita memberitakan Injil? Perlu nggak? Halo? Perlu, tapi memberitakan Injil nggak sudah belum? Saudara yang menarik. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kita baca, saudara perhatikan. Doa dari jemaat mula-mula itu yang menjadi teladan. Dikatakan, sekarang ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian sepenuhnya untuk apa? Memberitakan firman Tuhan. Yang diminta adalah keberanian. Kenapa? Mereka tahu Allah itu berdaulat. Masalahnya yang sering jadi masalah males PI, di sini yang kagak berani. Betul nggak? Halo? Betul nggak? Tidak berani atau males? Tidak berani dan males. Waduh, gawat. Yang jadi masalah dalam pemberitaan Injil itu bukan karena kita memahami doktrin keselamatan itu adalah Tuhan, ada predestinasi. Yang menghalangi sebetulnya kita itu males, yang kedua kita itu takut. Betul nggak? Dan itu sebabnya jemaat mula-mula ini begitu menyadari Allah yang berdaulat itu bisa membebaskan Petrus dan Yohanes. Allah yang berdaulat itu bahkan memakai Pontius Pilatus, Herodes dan para Yahudi dalam keberdosaannya merancangkan apa yang bahkan telah dirancang Tuhan, yaitu penyaliban. Mereka kemudian jadi bersemangat mengatakan, kalau begitu Tuhanku Maha Kuasa, Dia mampu mengubah hati yang keras, Tuhan mampu mempertobatkan orang. Kalau gitu Tuhan, yang penting sekarang adalah buatlah aku menjadi berani dan bersemangat. Amin. Jadi sekalian memahami kedaulatan Tuhan itu, justru membuat mereka menjadi bersemangat untuk memberitakan Injil. Bukan menjadi bermalas-malasan. Indah sekali, bukan? Oleh sebab itu poin kedua dan terakhir ini penting, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah berdaulat memilih, mempertobatkan dan menyelamatkan orang berdosa, bahkan yang paling keras hati sekalipun. Amin? Yang biru kita baca. Maka bersemangatlah dan beranikan diri untuk dipakai Allah dalam memberitakan Injil. Setelah minggu kemarin saya sedih karena salah seorang kenalan saya yang telah lama berdoa untuk suaminya.
supaya suaminya boleh menerima Tuhan. Suaminya berbeda agama, jadi pasangan ini sudah 80-an tahun. Lalu kemudian tetap suaminya ini tidak terbuka untuk Injil Tuhan. Dan karena suaminya ini adalah pejabat yang penting, saudara sekalian, saya nggak sebut namanya. Nggak sebut institusinya, tapi pejabat penting, saudara. Maka orang gereja kalau ngomong nggak berani. Biasanya kita kalau ketemu pekabaran Injil itu, kalau sama orang yang lebih rendah dari kita status sosialnya, kita lebih gampang ngomongnya, betul nggak? Sama tukang kebon, Pak, percaya Tuhan Yesus, biar selamat. Ya, betul nggak? Makanya mission trip itu paling diandalkan oleh gereja. Kenapa? Mission trip kita pergi ke daerah yang kelas sosialnya rendah, tempatnya jauh dari kita, betul nggak? Lalu PI jadi berani kita, ayo terima Tuhan. Begitu dia marah, kita kabur balik Jakarta. Betul ya? Tapi begitu ketemu sama orang yang lebih tinggi status sosialnya, orang berpendidikan, seorang pejabat, semua pada keder, saudara. Jadi saya pernah bertemu berapa kali dengan bapak ini, dan kami tidak berani memberitakan Injil dengan vulgar. Tapi hari Kamis kemarin, Rabu malam, bapak itu telah meninggal dunia. Saya dan istri pergi ke San Diego. Di perjalanan sebetulnya hati saya galau. Tuhan, bapak ini adalah yang dititipkan ada di dalam sepengetahuan saya, dia membutuhkan Injil. Hanya karena saya tidak berani. Saya tidak pernah secara langsung mengajak dia menerima Tuhan. Saya kalau datang ke rumahnya 1-2 kali menyapa dengan hormat. Menyatakan bahwa saya orang baik. Tapi saya nggak pernah mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik buat hidupmu. Percayalah, terimalah Tuhan Yesus. Terlalu banyak ketakutan, rasa enggan. Saudara, James Montgomery Boyce berkata begini, pemahaman akan kedaulatan Allah harusnya memberikan dorongan dan sukacita dalam penginjilan. Karena jika Allah itu berdaulat di dalam memanggil siapa yang ia kehendaki dan memanggil secara efektif, maka harusnya menjadikan kita berani dalam memberitakan Injil. Sama seperti saudara, kalau saudara ditunjuk menjadi manajer sebuah rumah makan, lalu saudara ternyata di depan restoran saudara, tiap hari parkir mobilnya preman, menghalangi. Saudara nggak berani ngusir. Lalu bos saudara telepon yang punya restoran, tolong singkirkan mobilnya preman itu. Beritahu sama premannya, minggir, nggak mau tahu saya. Berani nggak saudara? Ternyata saudara keluar dari restoran, bukan preman, sembarang preman. Cakep. Gitu kan? Ternyata kepala preman, tatonya banyak, badannya gede, gengnya banyak. Berani saudara usir? Gak berani. Tapi kalau bos saudara yang punya restoran, seorang jenderal bintang 4, lalu berkata, usir preman itu. Beritahu nama saya jenderal ini. Nanti saya juga akan WA sama bosnya preman itu. Saudara berani nggak? Ya nggak berani sebetulnya. Tapi begitu tahu jenderalnya juga akan telepon preman itu, saudara maju ke depan. Saudara gemeteran. Tapi ternyata preman itu, kepala preman itu, sudah di WA sama jenderal pemilik restoran saudara. Lalu kemudian begitu saudara baru sampai pintu, langsung si kepala preman berkata, aduh maaf pak, ya maaf saya minggirin mobil saya. Saudara baru mau ngomong sebentar dia sudah minggirin. Saudara senang gak? Wah hebat banget, puji Tuhan. Preman, kepala preman takut sama saya. Dia mau minggir. Bersemangat gak? Jadi senang. Padahal kepala preman itu takutnya sama bos kita. Betul gak? Tapi kita masuk jalan ke dalam restoran, kita bangga jalannya. Betul nggak? Rasanya gagah sukacita. Pekabaran Injil lebih dari itu. Karena Allah yang mengutus kita berdaulat atas langit dan bumi dan seluruh alam semesta. Mampu mengubahkan hati bahkan yang paling keras sekalipun. Amin.
Mari giat memberitakan Injil. Karena Allah kita itu adalah Allah yang berdaulat mengubahkan hati. Adakah di antara keluarga dan teman kita yang hari ini masih mengeraskan hati, tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi? Pulang dari tempat ini, katakan, Tuhan, apakah Engkau mengutus aku untuk maksud-Mu dalam ketetapan-Mu? Injil bagi dia yang keras hati ini. Engkau yang berdaulat mengubahkan hati yang keras, lakukan ya Tuhan. Dan aku akan melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, memberitakan Injil bagi dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sempurnakanlah firman-Mu Tuhan, hamba-Mu dalam keterbatasan kata-kata, keterbatasan waktu untuk menjelaskan kedaulatan Allah yang luar biasa, yang harusnya begitu banyak dipelajari. Tapi hari ini Tuhan ajarkan kami memahami dengan apa yang sedikit ini, untuk tunduk pada kedaulatan Tuhan, menyelaraskan diri kami dengan ketetapan Tuhan di dalam doa, menikmati enjoyment sukacita karena hidup kami boleh menempel dekat dengan Allah yang berdaulat, selaras dengan Allah yang berdaulat. Di dalam doa kami, di dalam ketaatan kami, Tuhan mampukan dan beranikan kami dengan sukacita karena menyadari Tuhan yang berdaulat mengubah hati, untuk boleh bertobat, bahkan hati yang keras sekalipun, kalau Tuhan telah menetapkannya, Engkau mau mempertobatkannya. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah kami dengan semangat, dengan sukacita pulang dari tempat ini, mengingat anggota keluarga kami, teman kami yang masih keras hati. Mungkin Tuhan Engkau menetapkan dia untuk boleh menjadi murid Tuhan, diselamatkan. Dan Engkau telah menetapkan kami menjadi sarana-Mu untuk menjadi saluran kasih-Mu. Biarlah kami boleh dengan sukacita mendapatkan privilege, kehormatan Tuhan pakai untuk maksud Tuhan tersebut. Dengarkanlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.